butuh waktu hening untuk bisa mengatakan siapa Yesus menurut saya. Tentu kita tidak perlu menjawab seperti bahasa-bahasa teologis, dia Mesias, anak Allah, Tuhan, dan sebagainya. Tetapi apa yang Bapak Ibu alami, pengalaman rohani apa yang membuat Bapak Ibu merasa nges bahwa Yesus itu memang yang saya imani? Ataukah pertanyaan itu kita jawab dengan Yesus itu adalah Tuhan yang budak, Tuhan yang buta? Karena apa? Doa saya orang tahu dikabulkan. Ada loh orang yang merasa putus asa, yang kehilangan harapannya, dia tidak lagi bisa mengatakan Yesus adalah bla 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 bla. Karena apa? Begitu kecewanya, karena apa? Doanya nggak pernah dikabulkan. Apakah ada dari umat Banyumas yang mengatakan begitu? Mungkin ada. Ketika situasinya lagi tidak ideal, situasi lagi tidak menguntungkan, kenapa kok Yesus orang menyelamatkan aku ya? Maka dengan mudah mengatakan, aku memilih sakramen serandil pada saat malam 1 Suro kemarin. Karena apa? Dengan keserandil saya sungguh dapat mendapatkan jawaban secara instan. Yesus saya gadaikan. Sehingga iman pun digadaikan. Sehingga Luce tidak bersinar dalam iman Katoliknya. Tahu ya Luce ya? Apa artinya? Apa arti Luce? Cahayanya tidak menerangi orang-orang macam itu ketika mengalami situasi tidak menguntungkan. Maka kalau nanti nyanyi lagu Jubileum enggak? Grace. Kan ada lagunya, apa judulnya? Lagunya dalam ziarah aku berserandil dil 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 dil. Berserah kepada siapa? Serandil dil 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 dil. Karena saking hopelessnya, saking gak punya harapannya, sehingga tidak lagi mengatakan Yesus adalah guruku, Yesus adalah Bapakku. Kita punya hak dan refleksi yang sungguh-sungguh bisa meneguhkan iman saya kepada Allah dengan bisa mengatakan apapun. Karena apa? Petrus pun juga bisa mengatakan dia sebagai Mesias bukan pertama-tama dia belajar teologi, tapi pengalaman iman yang mendalam kepada Yesus, sehingga dia bisa mengatakan Yesus adalah, engkau adalah Mesias. Maka kalau nanti Bapak Ibu punya pengalaman rohani yang Bapak Ibu refleksikan secara mendalam dan Bapak Ibu bisa mengatakan, oh Tuhan Yesus adalah pembeliku, karena dia adalah seorang pedagang yang ketika dia jualan ada yang membeli, ya gak apa-apa, sah. Oh Yesus itu adalah orang yang menyelamatkan saya dari kriminal, gak apa-apa ketika sedang, atau Yesus adalah hakim adilku, boleh. Tidak ada yang salah ketika Bapak Ibu memberikan pengalaman rohani dan menggelarkan Yesus dengan hal-hal yang baik. Tapi juga ada banyak orang yang mengatakan Yesus adalah Allah yang budak. Karena apa? Dia tidak lagi mempunyai orientasi imannya. Maka poin pertama yang ingin saya renungkan kepada Bapak Ibu adalah pertanyaan ini tolong direnungkan, dijawab sehingga Bapak Ibu sungguh punya keyakinan yang mendalam akan Yesus. Tidak ada benar salah karena ini bukan ujian, tetapi berangkat dari pengalaman rohani Bapak Ibu. Ada banyak pengalaman mujizat yang membuat orang akhirnya mengatakan, oh Yesus adalah penyelamatku, Yesus adalah guruku, Yesus adalah hakim adilku dan sebagainya. Ada banyak umat kita yang sedang mengalami persidangan di penghakiman, lalu ketika mengalami pembebasan dia bisa mengatakan Yesus adalah hakim yang adil, Romo. Dan itu saya dengar. Doa-doanya menyelamatkan dia, akhirnya tidak divonis masuk penjara dan sebagainya. Maka poin pertama, mari kita sebagai umat beriman mencoba menjawab pertanyaan itu dengan pengalaman rohani kita. Yang kedua, poin kedua adalah saya semakin meyakini bahwa surga itu ada. Di mana? Di mana? Di telapak kaki ibu. Betul sekali, Bu. Surga itu ada di telapak kaki
Ibu, jadi kalau ibunya habis nginjek lumpur, di situ ada surga ya. Surga ada. Karena apa? Inilah warisan Yesus yang diberikan kepada Santo Petrus. Kata-katanya jelas dan tegas. Apa itu? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Yesus menitipkan surga kepada Petrus. Maka Petrus dan penggantinya adalah Paus itu memberikan pewartaan yang selalu membuat orang merasakan kedamaian. Ada jaminan bersama Yesus ada kerajaan surga. Maka poin kedua, saya ingin meyakini kita semua, Bapak Ibu tidak usah ragu lagi. Kalau nanti suatu saat kita meninggal, bahwa ada yang namanya Santo Petrus yang memberikan jaminan ada kerajaan surga. Apakah Bapak Ibu setuju kalau kita besok semua masuk surga? Orang yakin, karena ada yang menang, ada yang diem. Yakin apa enggak ada surga? Semua masuk surga, tapi kita melipir dulu ke neraka. Shopping dulu di neraka, terus masuk api pencucian, kan gitu ya. Karena ada api pencucian, disitulah Yesus menghakimi orang hidup dan mati. Tetapi kita punya keyakinan, doa umat beriman, doa gereja membawa para arwah sampai kepada kerajaan surga. Maka jangan jemu-jemunya Bapak Ibu mendoakan para arwah. Karena kalau kita tidak pernah mendoakan arwah, nanti kalau Bapak Ibu meninggal nggak ada yang doain. Tetapi tidak usah khawatir, para arwah umat beriman selalu didoakan setiap kita ekaristi. Sadar apa enggak? Sadar apa enggak? Pas kapan? Pas doa syukur agung, betul. Nanti dengarkan kata-kata rumusan doa syukur agung. Berdoa untuk seluruh umat-umat beriman yang telah meninggal dunia. Tanpa disebut secara khusus, Pak Kuat, Lani, Rio, orang disebut secara khusus. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu semua nanti meninggal tidak didoakan oleh anak, cucu, cici, cocot ya. Ada gereja yang selalu mendoakan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Yakin? Harus yakin karena gereja punya tanggung jawab moral untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, apapun imannya. Maka yakinilah bahwa gereja itu ada. Dan yang terakhir, saya ingin merenungkan dua figur yang hari ini kita rayakan, yaitu siapa? Petrus dan Paulus. Kenapa dua tokoh ini menjadi sangat istimewa? Karena dua tokoh ini adalah tokoh yang sangat kontradiktif dalam mewartakan Yesus. Dua-duanya pernah jadi pengkhianat. Paulus, nama dahulunya siapa? Saulus, orang yang selalu menghakimi dan menghabisi pengikut Yesus. Petrus, ceto, dia mengkhianati Yesus sampai berapa kali? Tapi kenapa kok dia dipilih? Ini pertanyaan menarik buat saya. Kenapa kok yang dipilih bukan Yohanes, bukan Markus yang setia? Ingin menunjukkan bahwa ketika Allah sudah menunjuk seseorang, pertanyaannya apakah orang itu mau kembali kepada Allah? Sebobrok-bobroknya umat Banyumas, ketika Allah memanggil, yuk kita kembali ke gereja, yuk kembali kita dalam ekaristi. Pertanyaannya apakah mereka sampai pada pertobatan? Ya, aku mau kembali dan mengikuti Yesus. Dua figur ini menjadi contoh bahwa yang dipilih Allah pertama-tama bukan orang yang baik. Tentu orang baik juga dipilih Allah, tetapi ada juga orang-orang yang bobrok secara rohaninya. Tetapi mereka dipilih bahkan menjadi militan untuk mewartakan Yesus. Maka ya nanti, kalau nanti suatu saat kamu melenceng hidupmu ya, OMK ya, suatu saat kamu melenceng, tiba-tiba aku ora percaya Yesus, terus dicolek, cik, balik. Terus oke. Nah disitulah orang mengalami pertobatan dan akhirnya kesaksian imannya sungguh bisa membantu orang-orang yang mengalami keterpurukan. Poin ketiga adalah Paulus dan Petrus menjadi contoh orang yang bertobat dan menanggapi panggilan Allah untuk kembali kepada Allah. Apakah kita akan dablek ataukah kita sungguh ingin menanggapi panggilan Allah untuk mengalami pertobatan?